Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya Idris Sardi Lubis akan menjelaskan kembali materi kita tentang cerpen. Di sini pada pertemuan ini kita akan membahas ciri-ciri cerpen. Namun sebelum ke sana ada baiknya kita sedikit kilas balik ataupun review pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya. Yang mana pada pekan kemarin kita telah melihat ataupun kita telah mempelajari apa itu cerpen baik menurut ahli maupun pada umumnya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui apa itu cerpen, kemudian strukturnya, sekarang kita bercerita tentang ciri-ciri cerpen. Oke, baiklah, kita saksikan bersama. Yang pertama di sini, cerpen itu ciri-ciri pertama terdiri atas 1.600 sampai 10.000 kata, sehingga membutuhkan 10 atau 30 menit saja untuk membaca cerpen tersebut. Kemudian yang kedua, cerpen biasanya berfokus pada satu objek atau tema. Itu dia, cerpen ini biasanya berfokus pada satu objek. Temanya satu, tidak berbelit-belit. Subjek atau tema berupa sesuatu yang biasa, seperti tugas sehari-hari, sehingga mempunyai nilai moral yang tinggi. Oke, inilah dia yang kedua. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri cerpen itu, cerpen biasanya berlangsung dalam satu latar. Oke, dalam satu latar, sehingga berfokus pada satu alur. Cerpen itu berfokus pada satu alur. Alurnya nggak berbelit-belit, sehingga hanya bersifat satu konflik. Ya, terjadi satu konflik. Di sini hanya fokus ke satu konflik atau masalah saja. Dan tidak ada konflik turunan atau masalah turunan. Tidak ada di sini dalam cerpen. Kemudian, cerpen biasanya fokus hanya pada satu atau beberapa karakter. Sehingga karakter bersifat datar atau watak yang dimiliki tidak berubah secara berangsur-angsur. Oke, biasanya di sini tokoh-tokoh pada cerpen itu hanya fokus pada satu karakter saja. Oke. Kemudian diksi yang digunakan bersifat mudah dipahami. Ini dia, pilihan kata. Diksi di sini pilihan kata. Pilihan kata yang digunakan dalam menulis cerpen atau membaca cerpen, kita biasanya menemukan kata-kata yang mudah dipahami ya. Oke, itulah dia beberapa ciri-ciri dari cerpen tersebut. Kemudian setelah kita mempelajari ciri-ciri cerpen, berikutnya kita mempelajari tentang fungsi. Ya. Kemudian kita membahas tentang fungsi cerpen di sini. Fungsi cerpen dalam kehidupan sehari-hari ya, ada beberapa fungsi. Yang pertama, di sini disebut fungsi rekreatif. Apa itu fungsi rekreatif? Yaitu fungsi yang memberikan rasa senang, gembira, dan menghibur para pembacanya. Ini yang pertama, fungsi cerpen. Cerpen itu menghibur para pembaca, sehingga menyebabkan seseorang itu gembira setelah membaca cerpen tersebut. Kemudian yang kedua, di sini ada fungsi didaktif. Apa itu fungsi didaktif? Yaitu fungsi yang mengarahkan dan mendidik para pembacanya. Karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang termuat di dalam cerpen. Dalam sebuah cerpen itu sangat banyak nilai-nilainya. Sehingga nilai-nilai yang ada pada cerpen bisa mendidik para pembacanya agar pembaca itu tahu apa itu nilai-nilai kebenaran yang ada di cerpen. Sehingga nantinya dengan cerpen ini seseorang bisa melihat bagaimana kedepannya agar lebih baik. Kemudian setelah ada fungsi didaktif, kita perhatikan
Berikutnya ada fungsi estetis. Ya, estetis di sini merupakan keindahan ya. Nah, arti dari estetis itu keindahan, yaitu fungsi yang memberikan keindahan bagi para pembaca karya sastra cerpen. Setiap cerpen itu merupakan sebuah keindahan, dan seluruh karya sastra itu merupakan sebuah keindahan juga ya. Kemudian fungsi moralitas, yaitu fungsi yang mengandung nilai moral. Di sini fungsi moralitas yaitu fungsi yang mengandung nilai moral, sehingga para pembacanya bisa mengetahui moral yang baik dan moral yang tidak baik. Diharapkan pembacanya bisa mengetahui akibat dari moral tidak baik bagi dirinya, sehingga ia tidak melakukan moral yang tidak baik. Nah, itu dia. Jadi setelah dia seseorang membaca cerpen, di sini dia bisa mencari ataupun menemukan nilai-nilai moral yang baik agar ia menilai hal tersebut, agar ini dia lebih tahu ataupun dia bisa mencontoh hal yang baik yang ada pada cerpen tersebut. Itu dia tentang nilai moral yang ada pada cerpen. Kemudian fungsi religius, ya, religiusitas. Di sini fungsi religiusitas mengandung ajaran agama yang dijadikan teladan bagi para pembacanya. Oke, itulah fungsi cerpen yang ada, yang kita pelajari hari ini. Ada beberapa fungsi. Kemudian ciri-ciri juga. Jadi setidaknya kita sudah mengetahui apa itu cerpen, bagaimana struktur cerpen, kemudian bagaimana ciri-ciri cerpen, dan yang terakhir kita bahas tentang apa itu fungsi cerpen. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas ataupun membaca cerpen agar kita tahu bagaimana nilai-nilai yang terkandungnya di dalam cerpen tersebut. Nah, mungkin cukup sekian pada pertemuan ini. Bila mana ada yang kurang jelas, bisa di komen pada kolom komentar. Dan terus menonton YouTube SMK Swasta Taruna Padang Sidempuan. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.